Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Kurniawan dari SD Negeri 04 Mereng, Kecamatan Warung Pring, Kabupaten Pemalang, calon guru penggerak angkatan ke-9. Di video ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.1, yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Baik, saya akan menjelaskan tentang perasaan saya selama melakukan perubahan di dalam kelas. Perpindahan dari zona nyaman tentu akan mengusik kenyamanan kita. Sebelumnya, saya mengajar dengan metode teacher center atau berpusat pada guru. Jadi, semua yang saya lakukan hanya berpusat pada guru saja. Kemudian, saya melakukan perubahan dengan metode student center, yaitu berpusat pada siswa. Namun, saya melakukan student center ini merasa tidak terbiasa, merasa canggung, merasa bingung, dan lain-lain. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, setelah merasakan dampak positif dari student center ini, melihat semangat murid dalam belajar, saya pun perlahan mulai merasa nyaman dengan perubahan ini. Banyak hal-hal baru tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang bisa saya petik, bahwa pendidikan bukan hanya mengajar saja, tetapi pendidikan adalah menuntun murid sesuai kodratnya dan menerapkan budi pekerti. Ide dan gagasan yang timbul sepanjang saya melakukan proses perubahan ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengenali dan memetakan karakteristik serta didik berdasarkan lembar bakat, hobi, kebiasaan, dan kesukaan murid. Kemudian yang kedua, membuat pemetaan sederhana tentang kepribadian, karakter, dan gaya belajar murid. Apakah dia belajar dengan metode dengan penerimaan secara visual, auditori, atau kinestetik. Yang ketiga, ide saya adalah meminta pendapat kepada murid mengenai kegiatan yang mereka sukai untuk kemudian diterapkan ke dalam pembelajaran. Yang keempat, merancang pembelajaran kontekstual yang berpihak pada murid. Dan yang kelima, berkolaborasi dengan rekan guru dan semua elemen sekolah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian, selama pembelajaran dan pengalaman di dalam kegiatan ini, saya tulis dalam bentuk praktik baik atau best practice. Yang pertama, saya menyadari bahwa pendidikan akan selalu berubah secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman atau kodrat zaman. Namun, tetap harus berpegang pada kebudayaan setempat atau kodrat alam. Yang kedua, sesuai kodratnya, guru itu tidak bisa merubah murid, namun hanya bisa menuntun dan menebarkan laku baiknya. Yang ketiga, ini guru harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center, menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran yang dulu pernah kita terapkan. Berikut adalah foto cerita rangkaian pelaksanaan aksi nyata saya, dari perencanaan, penerapan, dan juga refleksi. Pada tahap perencanaan, saya melakukan diskusi dan kolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian, saya membuat perangkat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita sebut dengan nama RPP. Di RPP tersebut, kita buat sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu berpusat pada murid.
Ini adalah kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Jadi kita biasakan murid untuk selalu berdoa sebelum dan sesudah memulai pelajaran. Kemudian setelah itu murid membaca surat-surat pendek Al-Quran dan juga membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Ini adalah penerapan kegiatan ice breaking di dalam kelas. Berikutnya, penerapan pembelajaran yang berpihak pada anak, yaitu langsung di alam sekitar. Yang berikutnya, penerapan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman, yaitu pembelajaran yang menerapkan teknologi. Di sini saya menggunakan video pembelajaran sebagai medianya. Kemudian, dari hasil semua itu saya melakukan refleksi. Guru dan siswa bersama melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi setelah selesai melakukan pembelajaran, kita melakukan refleksi dari hasil pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Namun dari kegiatan aksi nyata ini ada beberapa tantangan. Yang pertama, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, masih terdapat murid yang tidak mau bekerja sama dengan kelompoknya, hanya mengandalkan temannya saja. Yang kedua, masih ada murid yang ketika tidak paham mereka malu dan tidak mau bertanya. Mereka lebih memilih untuk diam. Namun di sini saya memiliki solusi. Yang pertama, dengan melakukan arahan dan bimbingan secara personal untuk murid yang tidak mau bekerja sama dengan kelompoknya. Yang kedua, memberikan motivasi dan dorongan agar tidak malu untuk bertanya. Dengan membagikan secarik kertas untuk diisi hal-hal yang belum dipahami murid, kemudian diserahkan kepada guru. Hal ini dimaksudkan supaya murid tidak malu ketika menyampaikan pendapatnya. Berikut adalah testimoni teman sejawat dan siswa. Baik, terima kasih. Demikian video yang bisa saya tampilkan. Semoga dengan aksi nyata ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.